yang kita sebut sebagai korupsi itu seperti juga UCNC mensyaratkannya adalah suap menyuap. Kenapa begitu? Suap menyuap itu terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya penyelenggara negara, gitu loh ya kan? Di masyarakat kita pun terjadi seperti itu. Nah ini yang kita mesti cegah. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa yang lebih merusak itu adalah suap menyuap. Karena suap menyuap ini membutakan matanya orang melek, membuat orang jadi bisu. Sekarang ini cukup tidak sedikit orang jadi korban pemberantasan korupsi yang berlebihan, ya. Akan tetapi hasilnya tidak ada. Yang jadi problem selama ini kan kita cuma gembar-gembor tentang penyidikan dan penuntutan. Tetapi sesudah itu apa? Hampir nggak ada. Kita uji kembali pasal 21 sama pasal 3 ini dengan ya mungkin kalau orang melihatnya agak-agak terlalu berani kan. Karena kami minta ini dibatalkan. Pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus dilakukan, tetapi bersamaan dengan itu banyak kontroversi terhadap pelaksanaan undang-undang korupsi. Dan menariknya, kali ini Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi sedang diajukan ke Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana alasan apa di balik pengajuan ini dan bagaimana implikasi terhadap dunia korupsi, terutama penegakan hukum pemberantasan korupsi, inilah yang akan dibahas dalam podcast 9. Sebelum mulai, seperti biasa, saya ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Narasumber kita kali ini adalah seorang pengacara kawakan yang sudah hampir 40 tahun bergelut sebagai pengacara dari tingkat LBH sampai sekarang menangani banyak kasus-kasus besar. Beliau adalah Magdir Ismail. Selamat datang Pak Magdir. Saya sebut Bung Magdir aja ya. Iya, makasih. Terima kasih sudah diundang. Ya, inilah podcast 9, tempat salah satu demokrasi kita tumbuhkan di sini. Ya, kita independen, tapi mendengarkan semua suara boleh saja. Gitu. Pak Magdir, Bung Magdir, kami mendengar Anda mau atau sedang mengajukan judicial review JR terhadap beberapa pasal dari undang-undang korupsi. Bisa dijelaskan nggak pasal mana aja yang Anda ajukan dan alasannya apa? Sebab kan banyak yang mengatakan, wah jangan-jangan nih Magdir Ismail ini anti pemberantasan korupsi gitu kan. Ya silakan Bung Magdir. Iya begini, saya kira saya termasuk ikut menguji pasal 2 ayat 1 ini dan pasal 3 yang sekarang ini termasuk yang kedua. Sudah diajukan ya Pak? Ini sudah diajukan. Tahun 2016 kalau saya tidak salah kami itu juga sudah mendapat satu putusan dari Mahkamah Konstitusi di mana putusan itu pada dasarnya adalah menghilangkan kata dapat terkait dengan merugikan keuangan negara. Makanya di dalam putusan. Jadi aslinya tadinya ada dapat merugikan keuangan negara. Itu yang dihukum dianggap melakukan korupsi dapat merugikan negara. Nah, jadi ketika itu kami melihat dengan teman-teman bahwa kalau hanya kata dapat kan belum tentu ada kerugian. Makanya kita ajukan ketika itu dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi hilang kata dapat ini. Sehingga kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi terutama pasal 21 sama pasal 3 ini harus nyata dan pasti. Itulah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejak itu kalau ada orang dituduh korupsi harus pasti dulu kerugian negara berapa kerugian tidak bisa misalnya potensial loss gitu ya, kerugian negara yang potensial. Meskipun dalam praktek kita itu masih tetap dituntut. Nah ini yang kita lihat bahwa ini kedua pasal ini bukan hanya berpotensi menimbulkan masalah, tetapi kedua pasal ini sangat berpotensi bahkan sudah melahirkan ketidakadilan. Nah, oleh karena itulah maka sekarang kami dengan teman-teman kita uji kembali pasal 21 sama pasal 3 ini dengan ya mungkin kalau orang melihatnya agak-agak terlalu berani kan. Karena kami minta ini dibatalkan.
Oh, tuntutannya adalah Tuntutannya dibatalkan. Pasal 2 ayat pasal 1 21 sama pasal 3 ini. Akan tetapi kalau misalnya masih dianggap perlu oleh mahkamah, maka kami kami sampaikan supaya diberi syarat. Ya, orang boleh kena pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau dituntut dengan kedua pasal ini, tetapi ada syaratnya. Ketika mereka membuat kebijakan atau membuat keputusan karena ada suap menyuap. Ya, karena mereka menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan sehingga mereka mendapat gain, mendapat keuntungan dari itu. Nah, karena kami melihat dan menemukan cukup banyak kejadian, ya, orang-orang yang mengambil kebijakan bukan karena kebutuhan pribadi atau akan mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi sesuai dengan kebutuhan saat itu, bahwa kebijakan seperti ini harus diambil, ya mereka dihukum. Jadi Anda menolak kriminalisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil para pejabat. Nah, ini yang kita nggak mau itu seperti itu, ya. Karena tidak mungkin kita menghukum orang beriktikat baik, ya kan? Hukum itu kan untuk keadilan dan kebenaran serta untuk kepastian. Ketika orang beriktikat baik, misalnya begini, saya mau ambil salah satu contoh yang kami alami ini. Ada seorang mantan pejabat BUMN, ya, badan usaha milik negara. Ketika dia ditunjuk untuk mengurus badan usaha milik negara ini, diberi modal itu tidak cukup, ya, cuma berapa miliar gitu, atau ratusan juta gitu, ya. Sementara kegiatan dia adalah terkait dengan perairan seluruh Indonesia. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan dengan cara seperti ini? Dia berinisiatif untuk meminjam uang di pasar uang. Dapatlah uang itu sekitar 200 miliaran. Pada masa dia masih menjabat, yang baru dia gunakan sekitar 100 miliar. Terhadap 100 miliar yang dia gunakan ini nggak ada masalah. Tetapi ketika dia tinggalkan, digantikan oleh orang lain, ini dianggap ada masalah oleh pihak kejaksaan. Ada dianggap satu kerugian yang mencapai lebih dari 200 miliar. Karena memang dari usaha-usaha kegiatan yang lain. Nah, dia diadili orang ini. Dengan salah satu di antara putusan itu dikatakan bahwa dia dihukum karena dia punya inisiatif untuk pinjam uang di pasar uang. Ya. Kalau tidak ada kerugian yang dibuat oleh orang lain ini, kan dia jadi pahlawan. Orang yang menggantikan dia. Kan dia jadi pahlawan, kan? Yeah. Tetapi karena orang ini salah urus, dia yang kena. Nah, ini yang kami lihat, ya. Ini nggak benar, ini penggunaan penerapan pasal-pasal ini. Ini yang baru terjadi. Nah, salah satu permohon lagi yang lain itu adalah mantan pegawai Chevron. Yang dulu diadili di tahun 2012. Ya. Dia itu termasuk yang dihukum kalau saya nggak salah itu 4 tahun ya, atau berapa tahun gitu. Tetapi dia belum sempat menjalani hukuman. Ketika keluar putusan PK yang membebaskan dia, mereka bebas. Tapi ada 3 orang yang jadi bermasalah. 3 orang ini adalah kontraktor yang mengerjakan pekerjaan bioremediasi namanya dulu. Ya, 2 orang ini ketika sedang menjalani hukuman, keluar putusan PK mereka dibebaskan. Yang satu lagi yang celaka, ini pegawai Chevron, sesudah dia selesai menjalani hukuman, baru keluar putusan PK-nya yang membebaskan dia. Nah, ini jadi kami melihat bahwa pasal ini ya bukan hanya mengakibatkan orang teraniaya. Tetapi yang pasti bisa melahirkan ketidakadilan kalau dilakukan atau didakwakan secara semena-mena dengan orang-orang tertentu. Nah, jadi oleh karena itulah kami ya mencoba mengajukan ini kembali ke Mahkamah Konstitusi supaya dilihat apakah kita ini masih memerlukan pasal-pasal seperti ini. Karena ada seorang teman yang kami meminta bantuannya untuk melihat di beberapa negara. Terutama di negara-negara yang dianggap oleh Transparansi Internasional sebagai negara yang mungkin hampir zero corruption, ya korupsinya itu hampir nggak terjadi, ya.
diteliti oleh kawan ini, ternyata mereka tidak menggunakan pasal seperti ini. Ya. Yang berlaku di sana hanya adalah kalau ada suap menyuap. Nah, kalau ada suap, itu memang tidak ada ampun. Nah, jadi inilah yang kita harapkan. Makanya seperti saya katakan. Mungkin bisa dijelaskan sebelum kita lebih lanjut, pasal 2 ayat 1 itu dan pasal 3, intinya seperti apa Anda memandang? Sehingga perlu tuntutannya dihilangkan. Gitu. Begini, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini pada dasarnya, kalau pasal 2 itu karena ada perbuatan melawan hukum, ya, yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sementara pada pasal 3, karena ada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Nah, problem kita adalah, ya, apakah memang betul orang mengambil kebijakan ini untuk merugikan keuangan negara, atau mereka harus mengambil kebijakan itu karena itikat baik, ya, untuk menjalankan usaha secara baik. Itu untuk pasal 3-nya. Pasal 2 dan pasal 3 sama Kalau saja. pasal 2 ayat 1-nya kan itu kan lebih pada melawan hukum, lebih banyak ditujukan kepada swasta. Ya. Bahkan meskipun juga diberlakukan juga untuk penyelenggara negara. Nah, tetapi kan yang jadi persoalan pokok, ya, niat orang itu memang bukan unsur, ya, dari pasal ini. Akan tetapi kan seolah-olah kalau orang itu melakukan sesuatu yang mengakibatkan timbul kerugian, ini kan seolah-olah langsung jadi salah. Jadi melawan hukum. Menjadi melawan hukum. Padahal dia nggak punya motif. Ya. Nah, ini yang kita nggak mau. Ya. Kenapa Anda tidak meminta tafsiran perbuatan melawan hukum itu yang lebih restriktif atau lebih terbatas misalnya? Karena begini, karena ini kan pada dasarnya, ini kan perdebatan kita mengenai melawan hukum itu seharusnya hanya terbatas pada melawan undang-undang. Ya. Akan tetapi tafsir yang disampaikan sekarang ini, bahkan melawan peraturan menteri pun dianggap sebagai melawan hukum. Nah, ini kan perdebatan satu sisi yang tidak akan pernah selesai. Itu dari dulu sampai sekarang masih sudah terjadi. Tapi kami melihat bahwa kalau hal seperti ini mau dianggap merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, yang kata harus lihat betul secara baik orang ini punya niat buruk atau tidak, ya kan? Nah, kalau dia mengambil kebijakan, mengambil satu keputusan karena dia disuap, ya, artinya dia punya memang etikat buruk. Silahkan kalau orang kena suap. Ya, kalau ada kerugian, kenakan dengan pasal seperti ini. Tetapi kalau orang beretikat baik, dia menjalankan usaha dengan etikat baik, dalam arti memajukan usaha, hanya saja karena keadaan tertentu berakibat kerugian, ya jangan dipidanakan dong orang seperti ini. Ini kan yang kita sebut sebagai business judgment rule, ketika dia mengambil kebijakan. Meskipun sekarang memang undang-undang BUMN yang baru bahwa business judgment rule itu kan diakui. Nah, tetapi kan batasannya business judgment rule itu seperti apa? Nah, ini yang kita mau, batasannya kalau orang ini tidak terima suap, ya, itulah batasannya. Jadi Anda ingin mengatakan kalau tidak ada suap itu tidak ada korupsi? Tidak ada korupsi sebenarnya. Bahwa kerugian itu kan, kalau BUMN, perusahaan rugi itu kan biasa. Hari ini perusahaan rugi, besok untung, lusa rugi lagi, hari keempat dia untung lagi, itu kan yang normal. Ya. Nggak ada, saya kira, di dunia ini perusahaan yang dilakukan secara normal untung terus-menerus, kecuali dia monopoli sesuatu, gitu loh ya. Itu pun bisa rugi. Itu pun masih bisa rugi. Nah, oleh karena itulah maka kita lihat bahwa kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, tolong ini dilihat kembali. Karena begini, Bu Inaya, saya itu membaca memoarnya Pak Nas. Nah, ya, terkait dengan ini. Nah, Pak Nas. Jenderal Nasution. Oh. Dan saya juga membaca memoarnya almarhum Jaksa Agung Pak Sugiharto atau Pak Sugiharto. Nah, asal timbulnya pasal ini karena waktu itu dalam keadaan darurat tahun
ya, darurat militer. Mereka melihat bahwa cukup banyak orang mendapat kekayaan yang luar biasa tanpa jelas asal-usulnya. Sementara mereka mengelola usaha-usaha atau kegiatan yang terkait dengan negara. Nah, menurut cerita Pak Anas, beliau minta kepada Jaksa Agung mencegah ini bagaimana caranya. Nah, jadi istilahnya Pak Anas, dilakukanlah satu akrobat, kata beliau kalau saya nggak salah bahasanya begitu, oleh Jaksa Agung, ya, membuat pasal ini. Jadilah pasal ini dalam peraturan militer ketika itu. Nah, kemudian ini diteruskan dengan Undang-Undang Korupsi kita tahun 60. Tetapi ada satu hal yang mesti kita lihat. Ketika itu, di Undang-Undang Korupsi tahun 60, itu masih dibedakan antara korupsi dalam arti pidana dan korupsi dalam arti perdata. Sehingga tidak semua dipidanakan. Jadi kalau ada korupsi, ada kerugian akibat perbuatan perdata, maka orang ini akan dituntut secara perdata. Nah, tetapi kalau andai kata orang itu korupsi karena memang ada perbuatan pidananya, dia akan dipidanakan. Nah, ini berubah ketika Undang-Undang Nomor 3 tahun 71. Tidak ada lagi perbedaan antara korupsi karena perbuatan perdata atau karena perbuatan pidana. Semuanya jadi satu. Jadilah Undang-Undang Korupsi seperti yang sekarang ini pasal 21 sama pasal 3. Dan ini diteruskan oleh Undang-Undang Nomor 30. 90. Undang-Undang Korupsi kita tahun 99. Nah, saya kira ini kalau saya lihat ya hampir secara keseluruhan diambil alih keterangan-keterangan itu. Kalau saya baca misalnya dari pembicaraan di DPR ketika itu, lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang keras ini. Karena begitu banyak tuntutan dan kemarahan orang yang disampaikan kepada ahli-ahli hukum kita ketika itu, misalnya kepada Pak Andi Hamzah, kemudian Pak Lubi Lukman, kemudian siapa lagi, ada beberapa orang lagi ahli-ahli hukum kita ketika itu, bahwa orang yang melakukan korupsi ini harus dihukum dengan hukuman yang tinggi. Karena mungkin korupsi dianggap sebagai kejahatan extraordinary ya. Belum sampai di situ. Belum sampai di situ. Disebut mulai sebagai extraordinary ini ketika Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK itu pun terbatas dalam penjelasan umum. Jadi di dunia ini nggak pernah ada korupsi itu dianggap sebagai extraordinary crime. Kecuali di Indonesia. Kecuali baru kita yang membicarakannya. Meskipun kalau kita lihat sejarah, Bung Wina ya, korupsi ini saya khawatir ini sama tuanya dengan kebudayaan manusia, sama tuanya dengan kelahiran manusia. Ya, zaman undang-undangnya Hammurabi, ya suap menyuap itu sudah terjadi, ya, dan juga penyalahgunaan kewenangan itu juga terjadi. Artinya kan sebenarnya sama, hanya saja perbedaan kita dalam menyikapinya. Ya, saya kira ini yang pokok. Seperti saya sampaikan tadi, ya, di beberapa negara Eropa misalnya, Singapura misalnya salah satu contoh, bahwa mereka itu tidak memasukkan ada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mereka seperti pasal 21 sama pasal 3. Ya, pemberantasan masif korupsi di Singapura itu kalau nggak salah saya sesudah tahun 59-an ya. Zamannya mulai ketika Lee Kuan Yew memulai memimpin negara itu, dia melakukan pemberantasan korupsi yang luar biasa. Tetapi lebih pada betul-betul mereka mencoba memberantas suap menyuap. Dan ini juga kan yang terjadi di Hong Kong kan ketika itu ketika KPK mereka dirikan. KPK Hong Kong ya. KPK Hong Kong. Nah, apa yang mau saya katakan adalah kalau kita tarik dengan permohonan kami itu tadi. Ya. Kenapa kami meminta ini kalau tidak dibatalkan diberi syarat supaya yang kita sebut sebagai korupsi itu seperti juga UCNC mensyaratkannya adalah suap menyuap. Kenapa begitu? Suap menyuap itu terjadi di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya penyelenggara negara, gitu loh ya kan? Di masyarakat kita pun terjadi seperti itu. Nah ini yang kita mesti cegah. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa yang lebih merusak itu adalah suap menyuap. Bukan soal kerugian ini. Bukan soal kerugian keuangan negara. Gitu.
Ya. Jadi kira-kira jalan pikirannya seperti itu. Gitu. Nah, apakah Anda masih tetap percaya kalau pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini katakanlah yang ekstrim dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, pemberantasan korupsi masih tetap bisa berjalan? Karena sekarang aja masih dengan berbagai peraturan korupsi ini kan white collar crime ya, susah sekali dia. Nah, gimana Anda masih yakin kalau ini nggak ada pemberantasan korupsi ya tetap bisa jalan? Saya kira semestinya nggak ada masalah ya. Karena begini, sekali lagi kita itu yang kita berantas itu kan suap menyuap. Pengambilan kebijakan yang dipengaruhi oleh suap itu kan sebenarnya korupsi. Ya kan? Ya. Nah, tetapi kalau pengambilan kebijakan dilakukan dengan itikat baik, meskipun ada kerugian, mestinya orang ini tidak bisa dihukum. Nah, tetapi kalau itu dilakukan karena ada suap, maka mesti harus dihukum orang ini. Ya. Dan kalau saya sih malah di dalam permohonan kami ke MK itu, kami minta supaya dituntut secara perdata. Ya, ini mengembalikan marwah dari undang-undang korupsi yang tahun 60-an. Bahwa yang kita tuntut itu bukan cuma karena orang ini melakukan kejahatan, tetapi kan kita menuntut hasil dari kejahatan itu dan akibat dari kejahatan itu. Supaya orang tidak melakukan korupsi. Kan sekarang ini kan misalnya perusahaan apa yang kita sebut rugi, ya, merugi gitu loh. Apakah pernah dituntut terhadap kerugian itu? Kan tidak. Nah, jadi kalau kami, itu yang kami tawarkan kepada Mahkamah Konstitusi itu, karena kan kita ini kan sudah punya undang-undang perseroan terbatas. Ya, undang-undang perseroan terbatas ini juga yang dianut oleh BUMN misalnya. Ya, bahwa tanggung jawab direksi dan komisaris ada tanggung jawab pribadi. Nah, disinilah kalau misalnya memang ada kerugian karena kebijakan yang lahir dari suap menyuap, mereka harus bertanggung jawab secara pribadi untuk memberikan ganti kerugian itu, gitu loh. Nah, kalau ada tindakan dari penyelenggara negara atau apa yang dia menyalahgunakan, tanda kutip ya, tentu menyalahgunakan kekuasaan tanpa dia suap, tapi mungkin ada pihak lain yang diuntungkan, ya pihak ketiga atau apa. Ya, pihak ketiganya itu yang dituntut secara perdata. Gitu kecuali kalau penyelenggara ini tadi bekerja sama dengan pihak ketiga itu. Bisa nggak itu dibuktikan? Nah, kalau itu bisa dibuktikan, ya, bahwa dia terima sesuatu dari pihak ketiga. Misalnya tidak ada, dia langsung tidak bukti, tapi mungkin layar keempat mungkin aja. Itu sebenarnya nggak mudah, nggak sulit membuktikannya. Karena begini, Bung Gina ya. Orang itu untuk kita mudah cari tahu, lihat dari gaya hidup. Mantan pejabat negara, kita kan bisa tahu, kita ukur, bisa diukur. Kira-kira gaji orang itu seperti berapa. Pensiunnya dia, kalau dia sudah pensiun itu berapa. Begitu dia pensiun, masih bisa pergi liburan 2 bulan, 3 bulan ke Eropa. Dari mana itu uang? Apalagi misalnya contoh kalau hakim masih aktif, naik mobil mewah, motor besar, main golf, ya gajinya berapa gitu. Justru karena itu, nah gaya hidup inilah yang mestinya bisa dilihat. Ya, ini yang dulu saya kira yang dilihat oleh Pak Nas dan Pak almarhum Pak Suprapto ketika itu, bahwa tiba-tiba pejabat kita ini gaya hidupnya berubah. Ya, makanya mereka bilang ini pasti ada korupsi. Nah, bagaimana menghentikannya? Dibuatlah pasal ini. Nah, saya kira itu yang kita mesti coba lakukan. Dalam arti bahwa begini, dalam menegakkan hukum ini kan kita butuh kesabaran. Ya, penyidikan itu harus sabar, harus dilihat betul secara baik. Gitu. Yang jadi problem selama ini kan kita cuma gembar-gembor tentang penyidikan dan penuntutan. Tetapi sesudah itu apa? Hampir nggak ada. Nah, ini yang saya kira yang juga perlu kita perhatikan betul secara baik. Jadi kembali ke persoalan pokok kita tadi, kami melihat bahwa kita harus sudah mulai merubah paradigma kita tentang korupsi ini, ya, bahwa
perubahan paradigma ini adalah untuk keadilan. Perubahan paradigma ini untuk kepastian hukum. Jangan sampai orang yang beriktikat baik tidak mendapatkan keuntungan, itu yang justru dihukum. Karena undang-undang ini kan mengatakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kalau dari transaksi usaha, ya, misalnya pengusaha, mana ada sih pengusaha mau rugi? Saya kira pengusaha idiot aja nggak mau rugi, pasti dia mau untung. Nah, tinggal bagaimana keuntungan orang itu diperoleh karena ada kong kali kong, atau karena memang normalnya harus seperti itu. Ya, ini yang kita mesti lihat dalam arti bahwa ada nggak perannya orang ini ketika mengambil kebijakan, menyerahkan satu pengadaan tertentu misalnya dari si C, ya, pengadaan ini apa memang betul dilakukan karena itikat baik, ya, diserahkannya kepada si C ini karena memang orang ini kualifikasinya memenuhi syarat, atau karena ada persekutuan, ya. Nah, ini yang harus dicegah itu kan itu. Karena di dalam korupsi, dalam suap menyuap itu bukan hanya sekedar memberi hadiah, tetapi memberi janji saja sudah kena. Nah, itu yang justru saya mau tanya juga. Apa batasan suap menyuap? Gitu ya. Apakah tadi hadiah gitu, Anda ulang tahun misalnya, Anda pejabat penyelenggara, saya kasih hadiah, nggak usah lah motor besar-besaran gitu. Hadiah yang normal, apakah itu termasuk juga dianggap suap? Karena kan sudah sangat dibatasin ya. Ya ini saya kira ini yang kita mesti kaji ulang ya. Kita ini kan nggak punya batasan mengenai suap menyuap yang bisa dihukum atau yang kita bisa sebut sebagai korupsi. Meskipun ini yang celakanya kita, ada satu surat edaran Mahkamah Agung kalau nggak salah saya atau peraturan Mahkamah Agung tahun 2016. Kalau kerugian itu di atas hanya mencapai 100 juta, mereka katakan itu adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kena pasal 3. Yang kedua, kalau di atas 200 juta, itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah ini kan yang salah kita memberi tafsir. Ya. Karena kita ini nggak punya, kalau di Amerika dan di Inggris, mereka kan punya undang-undang yang menafsirkan ketentuan undang-undang. Ya, statutory of interpretation, interpretation of statutory. Nah, kita nggak punya itu. Ya. Jadi setiap pihak boleh menafsirkan. Boleh menafsirkan, inilah akibatnya. Ya, saya kira ini yang kita harus mulai sekarang ini, ada pembatasan. Kalau saya lebih setuju kalau seperti di Amerika, mereka sudah menggunakan plea bargain. Ya. Kemudian di Belanda itu mereka gunakan satu ketentuan undang-undang yang mereka sebut sebagai Financial Penalties Act, di mana orang kalau di Belanda dengan Penalties Act ini, orang kalau ditangkap oleh kejaksaan atau kepolisian ketika sedang disidik, dia punya hak untuk menyampaikan kepada si jaksa agar supaya dibawa ke hakim minta dihukum tanpa perlu diadili. Misalnya dihukum dengan ganti kerugian. Saya kira ini perlu kita pikirkan. Dalam masalah, dalam perkara Garuda misalnya, orang-orang kita dihukum di sini. Tetapi yang di Inggris mereka kan tidak dihukum. Mereka didenda karena sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan Inggris itu, mereka dihukum denda yang nilainya saya jutaan dolar ya, triliunan ketika itu. Nah, kenapa tidak seperti itu yang kita pikirkan ke depan ini? Makanya kembali ke seperti saya katakan tadi, dalam hal bapak-bapak kita, ketika mereka merancang undang-undang korupsi tahun 99 itu, yaitu karena mereka ada kemarahan yang luar biasa terhadap korupsi. Sehingga itu harus diberi hukuman setinggi-tingginya. Nah ini yang cara berpikir ini yang barangkali sudah harus kita buang. Ya. Ngapain orang-orang pintar? Ya. Bung Wina pernah ke Sukamiskin nggak? Iya. Nah, begitu banyak kan orang-orang pintar di situ.
mereka nggak ngapa-ngapain, sih, kan? Kenapa tidak orang-orang pintar ini seperti zaman Belanda dulu? Ya, kalau ketika mereka ditangkap, ditaruh di wilayah tertentu, daerah tertentu, suruh ngajar, ya kan? Jadi hukuman tambahan mereka seperti itu. Kenapa tidak? Ya. Ya, memang kalau sekarang kan tadi kembali ke suap itu kan nggak ada batasannya. Sehingga KPK kalau ada pejabat kawin anaknya di tongkrongan itu kan mungkin nggak ada kaitannya, temannya anaknya yang memberi, walaupun dianggap wah itu kalau nggak ada bapaknya nggak datang gitu loh. Ya inilah kesalahan kita di dalam berpikir dalam hal pemberantasan korupsi ini. Karena semua orang kita anggap berpikiran buruk. Ya. Kenapa sih kita tidak mau percaya bahwa orang itu kan bisa dilihat dari track record kan? Orang yang tidak pernah melakukan pemerasan, orang yang tidak pernah meminta-minta, ya, apakah harus kita curigai? Ya kan enggak, kan enggak semua orang bisa melakukan itu. Minta-minta itu tidak semua orang loh, Bung Ina. Kepada teman pun belum tentu semua orang berani. Nah, jadi kalau saya sih, kalau menyangkut soal suap menyuap ini, harus juga kita pertimbangkan track record orang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus kita lihat bagaimana gaya hidupnya sekarang. Ya, apakah ya misalnya mungkin banyak orang yang tidak punya kartu kredit, gitu loh, tidak menggunakan kartu kredit, tetapi semua hal dibayar dengan tunai. Ya, mantan pejabat misalnya, kalau melakukan pembayaran semua dengan tunai, ya mestinya itu harus dianggap ini ada sesuatu yang tidak tepat, ya. Atau karena memang dia memang orang yang senang bawa duit, bisa juga kan. Tetapi kalau puluhan juta atau ratusan juta dibayar dengan tunai, ya kayaknya nggak masuk di akal juga, gitu loh ya kan. Nah jadi saya kira ini yang kita mesti lihat. Jadi gaya hidupnya orang itu juga mesti kita perhatikan. Life of style ya. Iya. Nah, tapi Bung Magdir sebelum kita lebih jauh, Anda kan ingin menghapus ya tuntutan tertingginya pasal 1 ayat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah, tentu banyak orang di luar sana bilang, Magdir ini anti pemberantasan korupsi. Magdir Ismail ini pro kepada para koruptor gitu loh. Apakah Anda tidak takut dicap seperti itu? Saya sudah merasakan itu sejak lama. Tapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kalian bisa lihat, kalian banyak yang tahu saya dari ada yang ketika kita masih zaman mahasiswa, ada yang teman SMP, teman SMA, apakah saya berperilaku buruk? Itu aja yang dilihat gitu loh. Jadi kalau saya sih begini, Bu Ina ya. Yang penting apa yang kita kerjakan ini bukan untuk kepentingan kita, ya, bukan untuk kepentingan cari uang, tetapi ini untuk kepentingan keadilan. Sebab bagaimanapun juga apa sih yang akan kita wariskan selain daripada pikiran jernih, pikiran bersih ke depan, ya. Karena percayalah bahwa generasi anak cucu kita, ya, mereka itu nanti 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, mereka jauh lebih matang berpikir daripada kita. Ya. Nah, jangan sampai kita meninggalkan cacat. Cacat dalam arti apa? Karena kita tidak berpikir. Kan celaka orang tidak berpikir itu gitu loh. Nah, jadi ini salah satu di antaranya yang kami pikirkan, saya dan teman-teman. Salah satu contoh, mari kita lihatlah Singapura. Begitu bersihkan negeri itu dari korupsi, meskipun ada juga ya yang misalnya berapa tahun lalu atau kalau nggak salah saya ada orang yang menteri yang terima fasilitas apa begitu. Nah, seperti itu saja mereka bisa dihukum, gitu loh. Kenapa? Karena orang saling percaya, orang melihat gaya hidup. Jadi Anda nggak takut ya dicap gitu, Magdir ini? Enggak, saya nggak ada masalah. Yang penting saya tidak lakukan itu, gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua, saya ingin dengan teman-teman ini, kita ingin mengajak orang berpikir positif. Ya. Sekarang ini cukup tidak sedikit orang jadi korban pemberantasan korupsi yang berlebihan. Ya.
Akan tetapi hasilnya tidak ada. Yang jadi masalah sekarang Maksudnya ini, hasilnya tidak ada apa? misalnya begini sekarang ini ya. Ini kan cukup banyak orang yang dituntut karena kerugian negara yang luar biasa besarnya. Ya. Triliunan. Triliunan. Hampir saya terakhir itu melakukan PK atas nama seorang terpidana, Surya Darmadi. Dia oleh Kejaksaan Agung dituntut karena merugikan keuangan negara itu sampai 68 triliun kalau nggak salah saya. Tetapi oleh Mahkamah Agung yang dianggap sebagai kerugian itu hanya 2,3. Ya. Nah ini kan jauh sekali. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena ada penghitungan kerugian perekonomian negara namanya yang dilakukan oleh ahli ekonomi. Ya, termasuk diantaranya karena mereka menghitung ya kerugian lingkungan. Saya termasuk orang yang setuju kalau kerugian lingkungan itu dituntut. Tapi dakwakan itu ada kerugian lingkungan. Bukan didakwa dengan pasal 21 atau pasal 3. Dakwalah orang ini merugikan lingkungan yang akibat kerugiannya itu seperti apa. Tapi yang jadi masalah sekarang ini kan kita ini nggak punya standar yang jelas bagaimana menghitung kerugian. Ya. Sementara sekarang ini yang digunakan oleh teman-teman ekonom, ya, menghitung kerugian itu karena kerugian lingkungan. Dan mereka minta ahli lingkungan. Bagaimana memulihkan lingkungan? Ahli lingkungan kan dengan enaknya berpendapat bahwa memulihkan satu lingkungan itu perlu waktu 100 tahun. Karena perlu waktu 100 tahun. Perlu biaya sekian. Biaya per hektar dalam 1 tahun itu segini. Kalau 100 tahun jadi sekian puluh triliun atau sekian triliun. Ini kan sesuatu yang nggak masuk di akal. Ya. Enggak sesuatu yang tidak menimbulkan keadilan. Nah inilah yang kami tuntut itu seperti ini. Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara itu, makanya di dalam putusan yang dulu kami minta, hilangnya kata dapat itu agar supaya ada kepastian kerugian ini. Ya. Jelas ya berapa? Jelas berapa kerugiannya. Kalau misalnya orang dituntut untuk membayar ganti kerugian itu, jelas berapa yang harus dia bayar. Nah, ini satu masalah yang saya kira yang ke depan ini ya, yang untuk kita lihat betul secara baik adalah mengenai penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini. Kalau penghitungan kerugian keuangan negara itu dengan mudah teman-teman akuntan bisa menghitung itu. Ya, mereka bandingkan kiri, kanan, pasifa dan aktiva itu selesai sudah. Nah, tetapi bagaimana menghitung kerugian perekonomian negara? Ini kan nggak ada standar. Ya. Bahkan ada yang mengatakan dan melakukan penghitungan misalnya dalam satu kasus tertentu, mereka melihat kerugian itu adalah kerugian yang sifatnya itu akibat dari misalnya mestinya orang ini bisa berusaha lebih baik, tetapi kurang jadi berusaha, sehingga ini merugikan perekonomian negara, merugikan ekonomi orang-orang tertentu. Ya menurut kami nggak bisa seperti itu, ya, karena bagaimanapun juga ini kan kemudian dikatakan bahwa economic loss itu ukurannya apa sih? Ini kan yang kita pernah jelas. Menurut saya begini, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan, misalnya kalau ada orang yang menghitung kerugian perekonomian itu karena membandingkannya misalnya dengan keuntungan yang mereka sebut sebagai illegal gain, keuntungan ilegal. Kalau dari transaksi normal, ya, menurut hemat saya sulit untuk kita katakan ada illegal gain. Illegal gain itu kan berasal dari perbuatan yang ilegal. Misalnya, salah satu contoh adalah karena dari hasil transaksi narkotika. Nah, kalau seluruh keuntungan itu mau disebut sebagai illegal gain, tentu itu bisa disebut sebagai illegal gain. Tetapi kalau misalnya sekarang kita masih berdebat mengenai satu transaksi saya,
yang sedang berjalan, ya. Kemudian saya menghitung pajaknya sesuai dengan perhitungan yang normal, saya bayarkan. Tetapi karena ini tadi dianggap bahwa kegiatan saya ini kegiatan ilegal, maka seluruh keuntungan itu adalah illegal gain. Pertanyaan saya begini, apakah pajak yang sudah saya bayar itu tadi kepada negara jadi illegal tax? Kan nggak bisa seperti itu kan. Nah makanya saya kira yang pokok sekarang ini di dalam menghitung kerugian keuangan negara ini, kita mesti punya standar yang jelas. Standar yang jelas itu kalau perekonomian, apa standarnya? Bagaimana menghitungnya? Jangan sembarangan menghitung. Ya. Ini kan hitungan-hitungan besar yang triliun-triliunan itu kan seperti PHP saja kan. Karena Bung Wina, saya selalu mengatakan begini, aparat penegak hukum itu mereka tidak boleh mengungkap kerugian itu seperti kontestasi. Kamilah yang paling besar mengungkap perkara kerugian keuangan negaranya sampai ratusan triliun. Tetapi apa hasilnya? Kan bukan itu kan yang kita cari. Yang kita cari itu adalah optimum remedium kan. Kan itu. Nah, dalam konteks itu, Bung Magdir, sekarang kan sedang diproses, walaupun mandek ya, itu undang-undang perampasan aset dalam hal sanksi buat koruptor nanti supaya jera aset-asetnya ya dirampas dulu lah gitu. Apakah Anda setuju atau ada perspektif lain Anda melihatnya? Begini, saya itu termasuk orang yang tidak setuju dengan perampasan secara semena-mena. Ya. Bagaimanapun juga itu harus dibuktikan barang yang dirampas itu berasal dari kejahatan atau bukan. Ya. Ini yang mesti kita lihat. Kalau kita mau bicara tentang undang-undang perampasan aset, kalau saya tidak keliru, undang-undang yang dulu diajukan oleh kabinetnya Burhanuddin Harahap dengan menterinya Pak Lukman Wiryadinata, yang oleh banyak pihak disebut sebagai undang-undang RUU korupsi pertama, ya sebenarnya itu adalah undang-undang perampasan aset. Ya. Karena disadari ketika itu, yaitu tadi, begitu banyak orang mendadak jadi kaya, ya, tetapi nggak ketahuan asal muasal dari kekayaan ini. Nah, oleh karena itu makanya asetnya ini yang akan dirampas. Ya. Nah, itu kan jalan pikirannya ketika itu. Nah, tinggal sekarang ini kita bagaimana? Mau merampas aset orang itu, sebenarnya kalau kita kan sudah ada pembatasannya kan. Kalau itu berasal dari tindak pidana korupsi, atau berasal dari tindak pidana suap menyuap, atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sepanjang itu dibuktikan itu benar seperti itu, ya menurut saya sih nggak ada masalah. Tetapi jangan disalahgunakan untuk merampas seluruh aset orang yang kita tidak pernah buktikan bahwa ini hasil kejahatan. Kalau nggak salah konstruksinya adalah bahwa ini nanti perdata asetnya dirampas kalau yang bersangkutan tidak menyetujui atau keberatan boleh menggugat gitu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kalau menurut saya ya. Gugatan perdata itu kan sesudah jelas dulu pidananya. Ya. Kalau memang ini yang kecenderungan kita yang salah, ya menurut hemat saya. Kadang-kadang kita hajar dulu dengan pidana, urusan perdata nanti. Ya. Kalau Anda tidak setuju, nanti gugat nanti. Tetapi ketika itu orang ini sudah sengsara, sudah kita aniaya, baru kemudian entah kapan-kapan boleh menggugat. Ini kan yang nggak benar. Makanya kalau saya mengenai perampasan aset, saya setuju ada perampasan aset. Tapi jelas betul melalui satu proses pidana bahwa aset ini dibuktikan dari hasil kejahatan, bukan hasil warisan. Jadi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ini harus hasil. Karena begini kan, kalau dalam KUHP kita sekarang ini, barang yang bisa disita itu hasil dari kejahatan. Digunakan untuk melakukan kejahatan terkait dengan kejahatan. Nah, kalau tidak itu, yang nggak bisa dirampas. Jadi kembali ke tadi, undang-undang perampasan aset, saya setuju, betul-betul saya setuju.
Tapi harus ada proses hukum mendahuluinya. Tidak boleh aset orang dirampas begitu saja. Itu menyangkut hak asasi juga ya. Itu menyangkut hak asasi. Maaf, saya minum. Ya. Nah, Bung Magdir juga kan menjadi yang sekarang, bukan sekarang, sebenarnya sudah sejak lama, tetapi lebih digencarkan lagi juga mengenai pembuktian terbalik itu kan. Pokoknya lu gua tuduh, sekarang lu kalau untuk ini, kalau biasanya kan dalam hukum siapa menuduh dia membuktikan. Ini terbalik. Dari mana kekayaan Anda? Dari mana ininya? Gitu. Nah, ini supaya dengan asumsi koruptor ini kan katanya pintar, koruptor ini banyak akalnya sehingga nggak bisa diberlakukan umum, tapi harus menjadi pembuktian terbalik. Begini, kalau saya sering mengistilahkannya, mengutip, saya lupa siapa itu yang mengatakan bahwa hukum acara itu adalah pertandingan tidak seimbang. Ya. Hukum pidana itu adalah pertandingan tidak seimbang. Antara negara dengan warga negara. Ada pembuktian terbalik. Oke, kita diberikan kesempatan pembuktian terbalik. Tetapi yang memutus itu tetap siapa? Ya? Ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi menurut saya pembuktian terbalik itu memang diperlukan, memang, ya. Tetapi terlebih dahulu harus dibuktikan oleh alat negara bahwa ini adalah hasil kejahatan. Jangan di depan, gitu loh, ya kan? Ya. Jadi selama dia belum dibuktikan bahwa itu hasil kejahatan, tidak dapat disita dan diminta pembuktian terbalik itu. Jadi itu yang kita ini salah di dalam mengartikan pembuktian terbalik. Ya. Kan mestinya pembuktian terbalik itu kalau menurut saya ya, dari beberapa buku yang kita baca dinyatakan bahwa ini hasil kejahatan. Nah, kalau Anda punya bukti bahwa ini bukan hasil kejahatan atau bukti-bukti kami ini nggak benar, silahkan tunjukkan buktinya. Kan mestinya kan begitu. Ini kan kita ini kan enggak. Makanya itu yang saya katakan tadi, ini adalah pertandingan yang tidak seimbang. Orang udah di babak belur digebukin, baru disuruh kasih bukti, gitu loh. Ya. Jadi tapi pendapat Anda ini bukan berarti Anda anti pemberantasan korupsi ya, Bung Magdir? Enggak. Jadi begini, seperti saya katakan tadi ya. Buat saya, penegakan hukum itu untuk melindungi hak asasi manusia. Ya. Karena bagaimanapun juga, bagi saya, manusia itu lebih berharga dari harta. Atau dari apapun. Ya. Karena yang harus kita lindungi itu kan hak asasi orang. Nah, ketika orang punya harta, itu kan hak asasinya dia untuk menikmati hartanya. Karena apalagi kalau itu diperoleh dengan cara yang baik. Tetapi kalau itu diperoleh dengan cara yang tidak baik, itulah yang harus ditunjukkan oleh pemerintah. Anda punya harta ini diperoleh dengan cara yang buruk. Anda korupsi, Anda menggelapkan. Ini bukti penggelapannya. Kalau Anda katakan ini adalah warisan, mana buktinya bahwa orang tuamu itu mewariskan ini? Itu fair kan? Jadi bukan kita ini mengada-ada. Ya. Saya kira ini betul-betul, karena begini, saya tuh selalu berpikir begini, ini yang saya bilang kepada beberapa teman. Dokter itu mereka sekolah itu untuk melindungi kesehatan manusia. Kita ini di Fakultas Hukum, sekolah, ujungnya adalah melindungi harkat dan martabat manusia. Ya, harkat dan martabat itu termasuk hartanya. Kan itu gunanya. Itu diciptakan seperti itu. Bayangkan kalau tidak ada hukum yang mengatur dengan adil dan dengan benar. Kan orang akan semena-mena. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, Bung Magdir. Ini sebenarnya pemberantasan korupsi yang keras itu untuk melindungi hak asasi publik. Dan kalau tidak diatur sedemikian rupa, publik tuh hak asasinya diambil misalnya oleh mereka yang dituduh korupsi, koruptor gitu ya. Sehingga juga harus
balance gitu loh peninjauannya. Gimana menurut teman-teman? Gini, kita bicara tentang hak publik, ya. Kalau belum ada hak publiknya itu, belum di tangan publik, belum di tangan pemerintah, itu nggak ada hak publik. Itu yang kita mesti lihat. Jadi kalau saya, misalnya begini, makanya itu yang saya termasuk orang yang selalu berpikir begini, apa yang kita sebut korupsi, itu kalau real dari APBN. Mudah kan kita membuktikannya. Uang negara itu. Uang negara jelas. Tetapi kalau ini kemungkinan negara akan dapat, ya, artinya negara kan belum punya apa-apa di situ. Bagaimana kita mau katakan bahwa orang itu korupsi? Saya mau ambil contoh begini. Ada orang mendapat hak atas tambang, ya. Hak atas tambang ini kan diberikan oleh negara kepada orang itu. Mereka juga kan membayar semacam semacam kompensasi kan kepada negara sebelum mereka mendapatkan itu. Nah, lantas kemudian habis itu nanti negara akan mendapat pajak, ya, dari hasil usaha mereka. Artinya kan negara nggak punya apa-apa lagi kan terkait dengan tambang ini tadi. Baru orang ini bersalah nanti kalau dia melakukan penggelapan pajak, ya. Karena itulah haknya negara, itulah haknya publik. Kalau orang ini mendapat keuntungan yang besar karena dia mendapatkan fasilitas dari negara ini tadi, ya itulah sesuatu yang harus yang dia nikmati atas pemberian negara. Dan pemberian itu kan dia terima karena ada sesuatu yang dia bayarkan kepada negara. Selain itu karena dia berusaha untuk mendapatkan keuntungan itu. Jadi kalau saya ya misalnya orang yang tidak bayar pajak itu yang kesalahan dia tidak bayar pajak itu. Itu loh. Bukan seluruh usahanya dia itu nggak halal, nggak begitu gitu loh. Ya kan? Nah, kalau Anda melihat upaya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang bagaimana, Bung? Saya khawatir kita ini kebablasan, ya, karena kita ini lebih banyak saya lihat ini karena hampir seperti politik balas dendam, ya. Pokoknya orang yang korupsi kita harus anggap bersalah dan harus dihukum dengan hukuman tinggi. Ini kan yang dalam teori hukum pidana yang disebut dengan crime control, ya. Crime control itu pada intinya orang yang sudah diproses hukum dia harus bersalah dan harus dihukum dengan hukuman yang tinggi dengan cara yang efisien. Padahal kita secara teori kita bicara due process. Due process itu artinya kan bahwa orang itu diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ya. Nah, tapi kita due process itu hanya dalam teks hukum. Ya. Dalam praktek kita gunakan crime control model ini. Nah, ini yang harus dihindari. Makanya seperti saya katakan tadi, kita ini seolah-olah bahwa manusia itu nggak ada harganya gitu loh, ya kan? Kita lebih mementingkan bagaimana untuk mengambil harta orang, ya, karena orang ini dituduh korupsi, tanpa pernah mempertimbangkan bahwa orang ini sudah habis-habisan bekerja dengan itikat baik, gitu loh, ya. Apa yang mereka terima? Kecuali kalau seperti saya sampaikan tadi kepada Bung Win, dia punya kehidupan berlebihan, dia kemana-mana pakai private jet, ya. Nah, ini bisa jadi itu penyalahgunaan kewenangan, gitu loh ya. Misalnya bukan karena ada satu keadaan mendesak, atau bukan karena misalnya kalau zaman kita COVID, itu kan banyak pejabat-pejabat negara. Karena ada kebutuhan mendesak, mereka gunakan itu private jet. Ya. Itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dalam keadaan normal seperti sekarang ini, nggak jelas apa urusan untuk ke Surabaya saja pakai private jet, kayaknya ya berlebihan. Untuk bersenang-senang. Untuk bersenang-senang. Nah, inilah yang mestinya yang harus disalahkan. Itu bisa penyalahgunaan kewenangan. Apalagi kalau itu diambil biayanya dari budget kementerian misalnya, atau budget BUMN. Gitu loh. Nah, yang terakhir nih, Bung Magdir, kembali ke
pokok persoalan kita tadi, Anda mengajukan JR pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Ya. Kalau apa sebenarnya yang Anda harapkan dengan pengajuan ini untuk pemberantasan korupsi atau penanganan tindak pidana korupsi? Kami itu lebih menginginkan dari diskusi-diskusi dengan cukup banyak orang, kita membuat arah pemberantasan korupsi yang berbeda dari yang terjadi sekarang. Kalau selama ini kita lebih fokus pada kerugian keuangan negara, mari kita fokus kepada suap menyuap. Karena suap menyuap ini ada beberapa istilah dalam Alkitab dan di dalam kitab-kitab suci, membutakan matanya orang melek, ya, membuat orang jadi bisu. Ini suap menyuap. Bahkan saya kira kejahatan yang paling buruk itu adalah suap menyuap. Karena bagaimanapun juga suap menyuap ini bisa dilakukan oleh semua kalangan. Nah, inilah yang harus kita berantas. Mari hentikan suap menyuap ini untuk kebaikan kita bersama. Oke, terima kasih Bung Magdir, dan kita mengharap Anda nanti bisa lagi datang ke podcast 9. Ya, sekali lagi terima kasih. Demikian dialog kita, diskusi kita dengan Bung Magdir Ismail, seorang pengacara kawakan mengenai pemberantasan korupsi, khususnya mengenai Judicial Review pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, yang menurut beliau lebih baik dibatasi khusus kepada sogok menyogok atau suap menyuap saja, agar lebih jelas dalam pemberantasan korupsi. Demikian wawancara kita, dan jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai episode yang akan datang. Terima kasih.